Tahun 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Sejak hari itu, konsep telepon pintar mengikuti bentuknya iPhone yang menggunakan layar sebagai interface-nya. Karena sebelum iPhone, bentuk smartphone itu agak beda. Sekian tahun berselang, kita mendapatkan smartphone dengan spek lebih bagus, kamera lebih baik, ukuran lebih besar, dan beberapa hal juga ditambahkan oleh produsen smartphone agar produknya tuh terlihat lebih menarik. Ada multiple kamera, stylus, sertifikasi IP68, motorik kamera, fingerprint sensor, wireless charging, dan lain-lain. Dari beberapa hal tersebut, ada yang kemudian menjadi fitur wajib di sebuah smartphone, tapi ada juga yang akhirnya tuh dilupakan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apakah layar lipat akan menjadi fitur wajib di smartphone? What can I do? What can I say? Please make it undone. What you did to me. Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip. Ini adalah smartphone layar lipat kedua dari Samsung setelah sebelumnya ada Samsung Galaxy Fold yang kita pernah bahas juga di video yang lain. Klik tanda i di pojok kanan atas kalau misalnya sobat mau lihat videonya nanti ya. Berbeda sama Galaxy Fold yang sebenarnya lebih mirip tablet yang bisa dilipat daripada smartphone lipat, Galaxy Z Flip ini itu punya ukuran yang mirip persis kayak smartphone pada umumnya. Melihat layar AMOLED yang warnanya bagus kayak begini dan bisa dilipat, tentu mind blown ya pada awalnya. Apalagi berbeda sama Galaxy Fold, layar Galaxy Z Flip ini tuh pakai kaca. Jadi feel-nya tuh lebih rigid gitu. Walau cuman sedikit sih, namanya juga ultra thin glass gitu, kacanya tipis gitu. Apalagi kacanya ini tuh dilapis lagi sama lapisan plastik khusus yang bikin kacanya tuh aman buat dilipat. Yang mana artinya lapisan plastik ini tuh mudah tergores. Tapi nggak usah terlalu khawatir karena ketika HP-nya nggak kita gunakan, layarnya tuh terlindung karena berada di bagian dalam. Beda sama Huawei Mate X yang dilipatnya keluar gitu. Kagak tahu itu kalau baret gimana rasanya. 40 juta coy. Cuman mau dilipat ke dalam ataupun keluar, layar lipat itu tuh punya satu kelemahan sob, yaitu space alias makan tempat. Space di smartphone itu tuh mahal harganya. Itulah kenapa fitur-fitur yang makan tempat perlahan tuh dihilangkan sama pabrikan smartphone. 3,5 mm headphone jack, SIM card yang ukurannya sekarang udah nano SIM semua, yang mungkin nantinya akan diganti pakai eSIM, dan micro SD slot. Space yang terpakai karena layar lipat ini tuh mengakibatkan ukuran baterai yang lebih kecil, 3300 mAh aja. Buat standar sekarang segini tuh termasuk kecil ya. Saya pakai HP ini sebagai daily driver tuh screen on time-nya cuman dapat sekitar 4 jam. Ditambah Galaxy Z Flip ini tuh nggak ada fast charging kayak S20 Ultra yang udah bisa 45 watt gitu. Itulah kenapa Motorola Razr yang baru menyiasati dengan ngasih chipset hemat daya si Snapdragon 710. Bukan artinya saya mau pakai chipset itu ya. Saya malah bersyukur Samsung tetap ngasih SoC kenceng di Samsung Galaxy Z Flip ini. Snapdragon 855 Plus itu bikin user experience-nya tuh enak banget sob. Kebutuhan sehari-hari dan main game di HP ini tuh kerasa enak banget. Ya harganya sampai 21 juta. Kalau dikasih Snapdragon 700 series, emosi saya. Apalagi korban space yang terpakai gara-gara layar lipat ini. Ini sob, kamera. Walau harganya kayak S20, kameranya tuh nggak rame ya. 2 biji aja kayak begini, 12 megapiksel dan ultra wide angle 12 megapiksel juga. Hasilnya untungnya bagus dan cukup lah buat foto-foto. Cuman jangan coba-coba bandingkan HP flagship sama HP flagship sekarang. Bedanya tuh lumayan lah antara hasil dan fitur-fiturnya. Kamera depannya juga bagus, 10 megapiksel. Buat selfie-selfie udah memenuhi kebutuhan. Cuman nggak ada hal yang spesial dari kemampuan fotonya. Sementara untuk videonya lumayan oke, cukup stabil di perekaman Full HD. Cuman buat perekaman maksimalnya itu di 4K 60 fps, stabilizernya itu mati ya. OIS-nya ada sih, tapi cuman ada di lensa ultra wide-nya aja. Fungsinya itu buat memaksimalkan fitur super steady-nya. Hasilnya lumayan lah. So, ada banyak banget kan yang sobat tukar demi smartphone yang bisa dilipat. Cuman dengan bisa dilipat ini menurut saya malah membuka hal yang baru. Layaknya S Pen pada Galaxy Note, layar lipat si Z Flip ini tuh ngasih sesuatu yang lebih daripada bisa dilipat doang. Yaitu fungsi sebagai tripod dadakan.
Sudut dari layar ini tuh bisa sobat atur kemiringannya ya. Jadi bisa ditaruh di meja dan dipakai buat misalnya bikin vlog, ngaca, dandan, atau bahkan tiktokan. Seriusan sob. Makanya saya bilang layar lipatnya ini tuh kayak S Pen di Galaxy Note. Kalau misalnya situ nggak pakai fitur S Pen, maka urgensi beli Galaxy Note itu menurut saya jadi nggak ada. Nah, kalau di Galaxy Z Flip, kalau misalnya sobat nggak bisa memanfaatkan HP-nya dengan fitur tripod built-in ini, ya tentu akan ngerasa ya mending beli HP lain yang nggak perlu layar lipat. Dan buat ngerekam di meja ini tuh ya nggak harus pakai kamera depannya ya. Bisa pakai kamera belakangnya juga dengan aktifkan fitur ini nih, preview. Nah kan tuh lihat ada di sini gitu, dia bisa ngintip buat posisi yang pas dari layar kecil di bagian depan. Oke kan? Cuman ya lebihnya di situ aja. Untuk dapetin fitur ini sekali lagi sobat mengorbankan begitu banyak space yang di HP lain tuh bisa jadi tambahan fitur, baterai bisa lebih gede, hasil kamera mungkin bisa lebih baik dan bahkan harga yang lebih murah. Itulah kenapa saya ngerasa layar lipat ini tuh bukan sesuatu yang akan menjadi hal wajib ada di smartphone masa depan. Nggak kayak multiple kamera dan sertifikasi IP68. Layar lipat ini menurut saya kastanya tuh setara sama stylus gitu, yaitu ngasih diferensiasi produk masih lebih oke daripada kamera motorik. Kalau kamera motorik kan awalnya kayak bakal jadi fitur wajib gitu, cuman kesininya ya sobat bisa lihat sendiri, nggak dilanjut. Nggak ada lagi HP flagship yang pakai kamera motorik karena ya nggak ngasih diferensiasi dan hanya jadi fitur kosmetik aja. So, menurut saya layar lipat bukanlah jawaban dari fitur masa depan sebuah smartphone, tapi tetap akan ada sebagai lini produk berbeda. Cuman itu kan menurut saya. Gimana menurut sobat? Apakah smartphone di masa depan semuanya akan punya layar yang bisa dilipat?